Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Baik, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang surveillance, yaitu di mana materi ini adalah materi pertama setelah saudara melakukan UTS. Nah, surveillance dalam epidemiologi itu berdasarkan dari pengertiannya atau arti dari surveillance tersebut adalah suatu macam observasi terhadap seseorang atau orang-orang yang disangka menderita suatu penyakit menular. Contoh dari penyakit menular itu adalah kolera, ada cacar, dan sebagainya. Nah, juga termasuk dari COVID-19, di mana penularannya itu melalui air ludah atau air liur kita. Dengan cara mengadakan bermacam-macam pengawasan oleh tenaga medis tanpa membatasi gerak-gerik orang tersebut. Nah, kemudian berkembang beberapa penjelasan tentang epidemiologi surveillance, yaitu dilakukan dengan pengumpulan data penyakit tentang penderitanya. Dia harus diketahui pula penyebabnya, lingkungan sekitarnya, serta faktor-faktor beberapa dalam disease causation. Nah, di sini nanti kita akan jelaskan apa itu DCC causation ini. Mungkin Anda semua sudah membaca dari tuan Ibu yang sebelumnya sudah Ibu berikan. Nah, untuk itu kita jelaskan sedikit sejarah dari adanya surveillance dari epidemiologi ini. Nah, pada abad ke-14 dan 15 itu pada tahun 1384 epidemi pes di Eropa itu mendeteksi sebuah penyakit atau dilakukan survei preventif. Pada abad ke-16 dan 17 pencatatan kematian dimulai secara ilmiah oleh John Brown tahun 1662. Pada abad 18, kewajiban laporan penderita cacar, demam kuning, dan kolera di negara bagian roda Islam. Demam kuning itu biasanya kita sebut dengan penyakit kuning atau hepatitis. Selanjutnya, pada abad 19, William mengumpulkan pengolahan, menganalisa, dan menginterpretasikan statistik, di mana statistik ini terutama untuk melihat sejauh mana penyakit yang diderita oleh masyarakat secara vital dan menyebarluaskan dalam bentuk pelaporan mingguan, bulanan, dan tahunan, sehingga dimasukkan dalam surveillance modern namanya. Nah, itu ada tahapannya, ada per minggu, per bulan, dan mungkin juga ada triwulan, semester, dan per tahunnya. Pada abad 20, mungkin abad 20 ini adalah abad yang agak banyak penyakit menular yang kita lihat, termasuk yang kita rasakan sekarang ini adalah konsep surveillance untuk pendeteksi dari penyakit epidemiologi dan pencegahan penyakit infeksi melalui yang mulai dikenal yaitu pada tahun 1995 didirikanlah sebuah unit surveillance epidemiologi pada divisi PM di WHO pusat Jenewa, sampai sekarang terus berkembang. Yang masih kita ketahui pada saat ini memang setiap tahunnya epidemiologi itu selalu dilakukan, merupakan data bagi pemerintah dalam melihat penyakit menular. Itu sedikit sejarah dari surveillance epidemiologi dan sudah Ibu jelaskan. Nah, kita lihat dari istilah atau batasan dari kita melihat perkuliahan dari surveillance ini adalah istilah dari surveillance berasal dari Perancis yang mana surveillance artinya mengamati tentang sesuatu. Jadi namanya survei, otomatis kita mengamati secara langsung, artinya dengan kita melakukan atau melihat langsung di lapangan seperti apa. Nah, sedangkan data dalam bahasa Inggris surveillance artinya mengawasi perorangan yang sedang dicurigai. Artinya di sini kalau dalam bisa istilah lain, survei itu kita melihat atau mengawasi orang yang mungkin kena penyakit atau gejala.
yang pada kita lihat sekarang ini, misalnya trennya COVID-19. Nah, setiap orang atau ada disebut dengan ODP, orang yang melakukan perjalanan atau orang yang terpapar dengan orang yang dengan positif COVID, misal, itu akan diawasi atau disebut kalau kita lihat sekarang akan diisolasi, akan dilakukan hal-hal seperti itu. Nah, seperti itu juga dengan kita dalam melakukan pembatasan dari surveillance tersebut. Nah, kita lihat dari pengertian beberapa para ahli, mungkin ini tahunnya agak lama, tetapi Ibu melihat penjelasan atau pengertiannya masih sama. Jadi mungkin belum Ibu temukan dari yang tahun sebelumnya. Nah, itulah tugas saudara, bagaimana saudara bisa mengembangkan apa yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Nah, ada menurut Karyadi 1994. Kalau kita bicara teoritis, kita harus bicara teori, ya, jangan pendapat kita sendiri. Kalau itu kita bicara teoritis. Jadi seandainya nanti saudara mencari tentang penjelasan sesuatu harus berdasarkan teoritis, harus ada berdasarkan siapa itu. Sebelum-sebelumnya perkuliahan kita juga seperti itu. Nah, kita lihat menurut Karyadi tahun 1994 dia menjelaskan tentang surveillance. Surveillance itu merupakan pengumpulan data, surveillance epidemiologi ya, pengumpulan data epidemiologi yang akan digunakan sebagai dasar dari kegiatan dalam bidang penanggulangan penyakit. Nah, ini artinya kalau untuk menanggulangi penyakit epidemiologis, Ibu yakin saudara sudah tahu apa itu epidemiologi secara keseluruhannya. Perlu kita lakukan dulu kegiatan-kegiatan dasarnya untuk penanggulangan. Yang pertama, perencanaan program pemberantasan penyakit. Nah, seperti yang kita rasakan sekarang, misalnya COVID-19. Itu pemberantasan yang melakukan perencanaan program pemberantasan penyakit misalnya dengan PSBB, saran untuk masyarakat memakai masker, selalu menjaga kebersihan, meningkatkan imun tubuh. Nah, setelah itu evaluasi program pemberantasan penyakit, dilakukan evaluasi terhadap program yang sudah dilakukan. Nah, baru kita lanjut dengan penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB atau disebut dengan wabah. Nah, kita lihat sekarang COVID-19 itu juga adalah bagian dari wabah. Wabah itu di mana banyak yang meninggal dengan waktu yang pendek dan banyak yang penderita dengan waktu yang juga sangat pendek. Nah, penanggulangan kejadian KLB ini mungkin sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi tetap masih tergantung pada diri seseorang itu. Jadi bagaimana diri pribadi kita untuk menjaga supaya ini tidak terjadi. Nah, begitu juga menurut Nur Nasi yang Nur tahun 1997 dia mengatakan bahwa surveillance epidemiologi itu adalah sebuah pengamatan secara teratur dan terus-menerus terhadap semua aspek penyakit tertentu, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan. Jadi, seandainya wabah itu sudah berhenti atau sudah mulai berangsur, sudah mulai menghilang, berarti kita tidak stop di situ saja untuk melakukannya. Kita harus melakukan pengamatan terus-menerus. Survei, lakukan pengamatan terus-menerus terhadap perkembangan wabah yang dirasakan oleh masyarakat terhadap penderita yang di penyakit dalam epidemiologi ini. Lingkup dalam perkuliahan kita tentang survei ini adalah ada nomor tempatnya. Surveillance epidemiologi ini adalah di lingkungan masyarakat, ya. Surveillance epidemiologi di rumah sakit, itu yang ruang lingkup. Karena apalagi saudara adalah orang praktisi nanti adalah bagian dari yang berada di rumah sakit. Nah, kalau masyarakat adalah lingkungan kita. Jadi ruang lingkup dari surveillance epidemiologi itu adalah masyarakat dan di rumah sakit. Nah, bagaimana penerapan surveillance?
Penerapan dari surveilan masalah morbiditas, mortalitas, gizi, demografi, pelayanan kesehatan, kesehatan kerja, keseling, dan faktor risiko yang terjadi pada individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Nah, dalam penerapan surveilan berarti semuanya terlibat, apalagi diri kita sendiri. Bagaimana kita menjaga supaya kita itu bersih dan sehat dan bisa menjaga imun tubuh kita dengan baik. Nah, ada masalah kematian, kesehatan, gizi itu diperhatikan semuanya. Itu dalam penerapan surveillance. Nah, surveillance epidemiologi itu sebenarnya ada dua, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Ya, contohnya kalau penyakit menular, nah inilah yang kita rasakan sekarang. Ya, walaupun hanya menular melalui air ludah pada umumnya, nah itu kita harus tetap menjauh atau menjaga bagaimana kita tidak terkena dari hal tersebut gitu. Nah, seperti penyakit cacar, gitu. Seperti penyakit DBD, demam berdarah. Mungkin demam berdarah secara tidak langsung kita ke manusia dengan manusia, mungkin secara tidak langsung tidak, tetapi antara nyamuk itulah mereka yang menularkan. Ya, mungkin itu yang harus kita pahami salah beberapa contoh dari penyakit yang Ibu berikan. Kita masuk ke apa sih kegunaan dari survei? Apa pentingnya kita mempelajari dari survei? Mungkin karena saudara adalah tenaga rekam medis, hanya nanti mungkin data-data dari semua sakit aja yang kita lihat atau saudara butuhkan. Tetapi kegunaannya secara umum yaitu untuk menjelaskan pola penyakit yang sedang berlangsung. Seperti kita rasakan sekarang adalah COVID-19. Bagaimana pola penyakit itu sedang berlangsung, itu perjalanan dari penyakit itu, baik dalam perkembangannya, baik dalam perkembangan kasus dari kejadiannya, baik perjalanan penyakitnya. Nah, itu perlu dilihat. Nah, bagaimana juga perkembangan dari pemerintah untuk menanggulangi hal ini. Harus melakukan monitoring kecenderungan dari penyakit endemis, ya, di mana penyakit endemis ini adalah penyakit menahun, istilahnya yang sering terjadi pada kita yang pada umumnya, misalnya penyakit yang sering terjadi. Nah, untuk tiga, mempelajari wilayah alamnya penyakit, kita kegunaan dari surveillance itu setelah dilakukan survei nanti akan ditimbulkan mempelajari riwayat seperti apa sih sebenarnya penyakit itu terjangkit kepada manusianya atau apa dia timbul terhadap diri kita, memberikan informasi dan data dasar untuk proyeksi pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Jadi seandainya ini terjadi lagi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, berdasarkan hasil surveillance inilah bisa kita terapkan. Memantau pelaksanaan dan daya guna program pengendalian, membantu menetapkan masalah kesehatan, prioritas, frekuensinya, kegawatannya, biayanya berapa, pencegahannya, dan lain-lain. Dapat mengidentifikasi kelompok risiko tinggi pada saat kita terkena atau suatu masyarakat terkena penyakit tersebut. Kegiatan surveillance itu ada 3, pengumpulan data, pengolahan dan analisis atau interpretasi, 3, penyebarluasan informasi atau diseminasi. Di mana diseminasi ini adalah hasil terakhir kita perlu menyebarluaskan informasi bahwa keadaan dari hasil dari survei kita ini adalah ini yang dapat kita sampaikan informasinya. Nah, kita lanjut kepada pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini, Ibu yakin saudara bisa telah membaca dari PowerPoint Ibu ini, pengumpulan data yaitu dilakukan dengan data yang dikumpulkan harus jelas, ya, tepat, dan hubungannya dengan penyakit yang bersangkutan itu harus ada. Ya, misalnya sekarang kita mensurvei, ya, dilakukannya survei terhadap penyakit COVID-19, ya, itu harus jelas apa yang kita survei, harus tepat sasaran siapa yang kita lakukan, kepada siapa kita melakukan survei, dan apa hubungannya dengan penyakit yang kita survei tersebut. Tujuan spesifiknya menentukan kelompok risiko, menentukan jenis agent, menentukan reservoir dan dari penyakit infeksi,
memastikan keadaan langsung transmisi, mencatat kejadian penyakit secara keseluruhan. Itu tujuan dari spesifiknya. Nah, jenis data dari surveillance ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, dari ini hal yang sudah Ibu sampaikan bisa saudara pelajari beberapa yang ada yang sudah diberikan juga portonya. Terus ada jenis dari surveillance aktif, dan di mana jenis surveillance aktif itu data yang dikumpulkan oleh petugas kesehatan yang telah ditugaskan secara teratur. Nah, surveillance aktif ini juga ada melakukan beberapa hal. Yang pertama ada penyakit yang baru ditemukan seperti COVID-19 ini, terus adanya bentuk penularan yang sedang dalam pengamatan, perkiraan peningkatan resiko, dan penyakit yang baru. Nah, yang baru inilah yang lagi kita rasakan sekarang, masa transisi dari penyakit, adanya penyakit baru dari harus dibasmi dari yang harus kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari alat pengumpulan datanya ada dua, yaitu deskripsi indikator, yang mana yang diharapkan dari deskripsi ini menjelaskan untuk hasil personalnya untuk sebuah penjelasan bahwa deskripsi apa yang benar-benar dialami oleh masyarakat, membuat sebuah file dari definisi operasional, di mana definisi operasional ini menjelaskan dari tujuannya, ingin kita lihat satu persatu sesuai dengan kondisi atau yang ingin kita capai di lapangan. Contoh indikatornya ini sudah Ibu jelaskan di sini satu persatu. Kita lihat apa sumber dari surveillance, ya, ada catatan kematian, laporan penyakit, kejadian luar biasa atau wabah, pemeriksaan labor, penyelidikan peristiwa penyakit, penyelidikan wabah, dan lain-lainnya, ya. Nah, yang kedua, pengolahan dari analisis interpretasi. Yang pertama tadi sudah Ibu jelaskan. Yang kedua adalah yang pertama tadi Ibu sudah menjelaskan dari surveillance itu ada yang kita jalani, yaitu yang pertama tadi mungkin saudara sudah melihat juga. Nah, yang kedua kita melihat adalah pengolahan dari yang pertama tadi pengumpulan data, yang selanjutnya kita harus melakukan pengolahan data dari analisis interpretasi yang telah kita hasilkan dengan tujuan melihat variabel yang dapat menggambarkan masalah faktor yang mempengaruhi tempat tujuan dari distribusi yang surveillance. Analisis ini menurut data itu menurut person atau orangnya, tempat, dan waktunya, personilnya. Dari analisis dari interpretasi harus dapat memahami dari kualitas data, menarik kesimpulan yang suatu rangkaian data deskripsi itu kecenderungan waktu, perbandingan, ada perbandingan dari suatu kecenderungan. Nah, penyajian data bisa dalam bentuk teks, tabel, dan grafik. Nah, sebaiknya memang penyajian data ini kita bikin dalam bentuk grafik untuk yang data yang kuantitatif, serta dalam data kualitatif adalah dalam data teks gitu, sehingga apa yang kita survei dapat tersampaikan ke masyarakat dengan jelas informasinya. Nah, untuk yang terakhir setelah kita melakukan pengolahan data, otomatis terakhir kita harus melakukan diseminasi dari informasi. Diseminasi dari informasi itu bagaimana penyebarluasan informasi kepada masyarakat, baik individu atau kelompok yang berkaitan dalam kepentingan. Nah, contohnya kita lihat diseminasi ini dalam bentuk laporan, buletin bisa dari berita, bisa dari koran, dan lain-lainnya. Nah, kita bisa menyampaikan juga adalah lewat dari seminar atau simposium yang dilakukan oleh kongres dan lain-lain. Misalnya kita mengadakan sebuah seminar dari hasil dari surveillance kita ini. Isinya tergantung dari kepada siapa kita diseminasikan.
Nah, kalau kita diseminasikan atau menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat awam, otomatis bahasa yang kita gunakan atau data yang kita gunakan juga akan berbeda. Datanya sama, tapi cara penyajian datanya akan berbeda kepada orang yang kesehatan misalnya. Kan ini pada masyarakat awam. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan dulu, karena kalau terlalu banyak video Ibu nanti tidak bisa juga nanti dikirim ke saudara masing-masing atau disebarkan ke media lainnya. Nah, mungkin video ini cukup untuk proses PBM kita saja, artinya tidak usah saudara share ke yang lain, cukup untuk saudara melihat penjelasan dari epidemiologi Ibu saja, karena nanti kita mungkin akan membuat sebuah link khusus, mungkin Stikes akan membuat sebuah link khusus untuk materi-materi dosen, di situ juga nanti bisa kita taruh. Nah, untuk pertanyaan saudara nanti akan kita Ibu kita jawab saat kita melalui Zoom supaya kita bisa bertatap muka. Nah, semoga dalam keadaan sehat semua. Terima kasih saudara sudah mendengarkan, dan Ibu yakin kepada saudara bahwa saudara mendengarkan dari apa penjelasan dari Ibu. Kalau masih saudara juga harus bisa belajar sendiri dari media yang ada. Mungkin itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.